Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal UAS kali ini, tugasnya adalah membuat desain 3 dimensi, tapi bukan dari gambar yang contoh gambar 3 dimensi yang sudah ada, tapi dari proyeksi, dari gambar proyeksi ortogonalnya. Nah, ini contoh soal UAS-nya. Di sini teman-teman, soalnya itu adalah dikasih gambar proyeksi ortogonal entah Eropa entah Amerika. Nah, teman-teman tugasnya adalah membuat gambar 3 dimensinya dari proyeksi tersebut. Nah, kalau di sini contohnya adalah, untuk contoh soal ini adalah menggunakan proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika itu depan, atas diletakkan di atas, dan kanan diletakkan di kanan. Kalau proyeksi Eropa, simbolnya bukan seperti ini, kebalikannya, bulatnya di sebelah kanan. Nah, kalau proyeksi Eropa itu depan, kiri, pandangan kiri diletakkan di kanan, pandangan atas diletakkan di bawah. Jadi ininya kosong, jadi bentuknya kayak gini. Itu untuk yang Eropa. Cuma untuk soal ini kita menggunakan proyeksi Amerika. Nah, silakan dipelajari. Nanti teman-teman akan mendapatkan soal proyeksi berbeda-beda. Itu ada 30 soal, silakan memilih sendiri. Itu semuanya berbeda. Nah, dari semua soal itu silakan diperhatikan dia proyeksi apa, Eropa atau Amerika. Kemudian silakan dibuat desain 3D-nya. Nah, untuk contoh soal yang kali ini, untuk gambar ini kan proyeksi Amerika. Jadi ini pandangan jika dilihat dari depan, ini jika dilihat dari atas, dan ini jika dilihat dari samping kanan. Nah, langsung saya akan contohkan cara membuatnya di AutoCAD. Ini kan kalau 3D teman-teman biasanya dari top ya. Dari top berarti paling gampang kita bikin pandangan atasnya dulu, karena marginnya ini hanya bisa dilihat atas bawah, sumbu X-nya. Artinya kita ngelihatnya dari pandangan atas dan bawah. Jadi kita lihat dari pandangan atas dulu, nanti kita extrude ke atas. Nah, kita lihat di sini dari pandangan atas. Nah, kita akan buat seperti ini. Dia bentuknya seperti gini, seperti huruf L kebalik. Cuma ini dia terpisah. Kenapa dia terpisah? Karena dia ada perbedaan ketinggian. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan dari sebelah kanannya ya. Kalau kita lihat dari atas berarti ada perbedaan ketinggian. Nah, ini tuh perbedaan ketinggian ini dan tinggi ininya. Makanya dia ada garis. Ini terlihat lurus, nggak ada detail karena dia lurus gini. Tapi sebenarnya dia nggak lurus banget karena dia ada filletnya dengan radius 10, masing-masing radius 10. Kemudian sebelah sini, ini kan terlihat seperti lurus ya. Kalau kita nggak lihat detail dari pandangan depannya, mungkin ini dikira kotak, tapi sebenarnya dia itu ada lengkungan gini. Terus kalau kita lihat dari depan, ini ada garis, ini menandakan perbedaan ketinggian. Nah, ini kalau kita lihat dari depannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat dulu yang pandangan atasnya. Dia kan panjangnya 50, kemudian ke kanan ini sama kayak ini 40, karena dia satu garis 40, terus ke bawah 20, ke kirinya karena dia 40 dibagi 2, 20, terus ke bawahnya ini karena 50, ini 20, berarti sisanya 30, terus endpoint. Kita coba bikin terlebih dahulu. Saya gunakan polyline. Saya luruskan, tadi 50, ke kanan 40, kemudian ke bawahnya ini 20, ini juga 20, baru ini 30, terus endpoint, close. Nah, kurang lebih seperti ini, cuma dia ada garisnya, nanti kita akan beri detail. Nah, ini kita extrude dulu untuk ketinggian paling tingginya dia kan berbeda ketinggian ya. Kalau kita lihat dari samping ada yang 40, ada yang setengahnya atau 20. Nah, kita pakai yang paling tinggi dulu, kita extrude sampai paling tinggi yakni 40. Kita extrude ketinggian 40, enter. Nah, udah jadi, tapi belum selesai semua.
sebelah sini kita akan potong setengah. Jadi saya akan buat detail di sini. Ikutin aja garisnya yang di atas. Di sini dia 30. Kesininya dia 20. Terus end point. Oh, ternyata pakai line. Kita join dulu biar jadi polyline. Nah, kalau sudah, ini yang atas saya extrude ketinggian setengahnya, yakni 20. Saya extrude. Nggak mau, tadi garisnya ada yang nggak nyambung. Kita bikin lagi dari endpoint sini ke endpoint, lurus, lurus, close. Ini kita extrude setengahnya, yakni 20. Terus ini kita subtract. Mau saya potong yang atas tadi, saya potong dengan yang kecil ini. Nah, ini kalau kita lihat dia kurang lebih seperti ini, cuma nanti kita tinggal nambah fillet di sini dan fillet di sini, sama ngefillet di sebelah sini. Kita fillet dulu yang paling gampang ini, dia radiusnya 20. Nah, ini saya balikan lagi ke 2D wireframe. Ini mau saya fillet. Nah, untuk memfilletnya saya butuh pandangan, karena dia kesini berarti pandangan depan belakang. Boleh pakai front, boleh pakai back. Saya pakai front, kemudian saya SW. Nah, kalau udah ini saya buat dulu garisnya dulu, yakni 20-20. Pakai polyline boleh, 20 ke kiri, 20 ke bawah, 20, atau nggak usah, kan udah ada. Nah, tinggal garis ke bawahnya pakai line aja, 20. Ini sebenarnya udah ada 2 garis, cuma ketindih. Nah, ini mau saya fillet. Fillet radiusnya 20. Pilih ini, satu ini. Nah, jadi karena kita mau motong sebelah sininya, berarti kita gunakan area sini. Jadi dari garis ini saya kasih lagi garis sini ke sini dan garis ke bawahnya. Nah, 3 garis ini kita join, jadi biar nyambung. Untuk sebagai potongannya nanti kita mau subtract. Jadi kita join dulu karena dia tadi terpisah. Kalau sudah, kita extrude ke belakang dengan ketebalan 20. Kemudian ini kita subtract. Ini subtract sama yang kurang lebih nanti seperti ini. Ini sudah kepotong, kita tinggal nambahin sebelah sini kurang lebih dengan langkah yang sama, dan sebelah sini juga. Saya gunakan dulu pandangan left, kemudian saya SW biar gampang untuk menggambarnya. Karena dia radiusnya 10, berarti saya bikinnya 10-10. Saya bikin garis dulu dari pojok sini ke atas. Nah, saya gunakan 2D wireframe aja. Ini ke atas 10. Kemudian saya bikin lagi sini ke arah sini 10 juga. Kalau sudah, ini sebenarnya ada 2 garis, teman-teman. Nah, kita gunakan fillet ini sama ini, radiusnya ulang lagi, fillet radiusnya dulu 10 dari garis ini sama garis ini. Nah, kalau udah
kita tambahkan garis dari endpointnya sini ke sini, ke endpoint ujung filletnya tadi. Terus kita join. Kalau sudah, kita extrude. Ada kesalahan sepertinya. Kita ulang lagi aja bikin garisnya. Karena dia radiusnya 10. Oke, kita bikin 10 kita pakai line. Kita gunakan line. Depan 10, terus line lagi ke atas 10, oke, kita bikin radiusnya 10. Pilih garis ini dan garis ini. Nah, kemudian kita satukan kita join. Terus di extrude. Nah, ke samping ini panjangnya 20. Kalau subtract itu kan memotong, cuma ini menggabung. Jadi kita gunakan perintah union kalau menggabung. Union pin objek ini dan objek ini. Enter. Nah, ini udah gabung jadi satu semua. Tinggal kita fillet yang sebelah sini. Ini sama radiusnya 10. Kita balik lagi ke 2D wireframe. Kita bikin kayak tadi garis dulu. Ini panjangnya 10. Terus bikin garis lagi. Bawah panjangnya juga 10. Dari dua garis ini kita fillet dengan radius 10. Pilih garisnya, kita satukan. Kalau sudah, kita join. Terus extrude. Nah, kalau ini kita subtract. Kalau tadi kan union, kalau ini kita subtract. Pakai perintah subtract. Ini enter, kecil enter, sudah terpotong. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari depan, nah bentuknya kan dia ada garisnya, garis perbedaan. Kemudian kalau kita lihat dari depan, dia terlihat lurus, ada garis di sini aja. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, sebelah kanan, right. Nah, dia persis. Kalau sebelah kanannya dia lurus, kemudian dia kayak gini, persis ya. Ini ada garis memperlihatkan perbedaan ketinggian. Kemudian kalau kita lihat dari atas, dari top, nah bentuknya dia kayak L juga, tapi sebenarnya dia ada lekukan. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal
dibuatkan layoutnya lengkap dengan etiketnya. Gunakan aja etiket, template etiket, pilihnya boleh yang landscape, boleh yang portrait. Teman-teman silakan gunakan template etiketnya dan digambarkan persis dengan soal. Jika dia proyeksinya Amerika, maka gunakan proyeksi Amerika persis dengan soal. Ditambahkan dimensi, itu akan menjadi nilai tambah. Kalau yang proyeksinya Eropa, ya silakan ditampilkan. Kalau soalnya proyeksinya Eropa, silakan ditampilkan Eropa. Gitu, kurang lebih seperti itu.